Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita buka dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini ayat firman Tuhan yang sangat menarik sebetulnya. Dan kita, saudara-saudaraku, dalam ayat ini kita tidak sedang ingin berdebat, namun kita bersama-sama menarik pelajaran, merenungkan bahwa dikatakan di sini tidak semua orang yang berseru kepada nama Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahkan dikatakan orang-orang yang bernubuat, mengusir setan dan mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan sekalipun belum tentu masuk kerajaan sorga. Nah, saudara, sekali lagi kita tidak sedang masuk ke dalam perdebatan siapa yang masuk ke dalam kerajaan sorga dan lain sebagainya, tetapi firman Tuhan ini biarlah sebagai pengingat bagi kita bahwa dikatakan tidak cukup hanya seseorang berseru kepada Tuhan dan melakukan banyak mujizat. Kalau kita lihat ini mungkin sudah sekelas hamba Tuhan yang mungkin luar biasa sekalipun, tetapi dikatakan adalah ayat 21 tadi, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi bahwa di sini firman Tuhan mengingatkan kita betapa penting kita belajar untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Nah, saudara, untuk kita melakukan kehendak Bapa di sorga, tentu kita penting belajar mengerti apa kehendak Bapa di sorga. Karena itu, dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, mari kita terus belajar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga hari lepas hari Tuhan tolong kita sehingga kita semakin mengerti kehendak Tuhan, kehendak Bapa dalam kehidupan kita masing-masing, bagi kita semuanya, sehingga saudaraku kita bisa hidup di dalam kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi yang utama yang kita kejar, saudara, dalam kehidupan kita ini, dari ayat ini kita belajar bahwa yang utama bukanlah sebagaimana ayat 22 dikatakan, bukanlah untuk kita memiliki banyak karunia rohani, tetapi yang utama yang perlu kita perhatikan adalah dalam kehidupan kita, sejauh mana kita melakukan kehendak Bapa, sejauh mana kita hidup dalam kehendak Tuhan, sejauh mana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebab karunia itu ternyata, saudaraku, tidak menjamin seseorang berkenan di hadapan Tuhan. Karunia yang hebat sekalipun tidak menjamin seseorang itu kalau dari ayat 21 itu dikatakan tidak menjamin seseorang masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi saudaraku, saya tidak mengajak kita untuk berdebat dengan mengenai ayat ini, tetapi sekali lagi mari kita belajar dalam kehidupan kita untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Mari kita belajar dalam kehidupan kita untuk hidup di dalam kehendak Bapa, untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan.
Puji Tuhan, saudara, siapapun kita, baik kita khususnya hamba-hamba Tuhan, biarlah kita belajar dari ayat ini, dan kita semua sekalipun kita bukan juga hamba Tuhan, tapi mari kita semua belajar, mari kita hidup dalam kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi warning, menjadi peringatan bagi kita dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjaga kehidupan kita, hati kita untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Haleluya, shalom.